pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Selviani bersama Ustaz Arhan Qodri. Silakan Ustaz. Ya. Kita lanjutkan kenikmatan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan hadaiq wa anaba. Ini pemenuhan nafsu makan. Maka di surga nanti manusia akan puas makan, tidak pernah bosan, ya, sampai-sampai kami sudah sampaikan, ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan penghuni surga yang kemudian membayangkan ingin memakan ayam, ya, tiba-tiba di hadapannya sudah jadi makanan itu, subhanallah. Kemudian pemirsa Tapari Net TV yang dimuliakan Allah, kenikmatan yang kedua yakni adalah kenikmatan pemenuhan nafsu biologis, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kawa'ib at-taraba. Nah, saudaraku sekalian yang muliakan Allah, kawa'ib ini artinya bidadari. Ya, ini khusus diberikan untuk kaum Adam, kaum laki-laki. Jadi disebut dengan pemenuhan nafsu biologis, ya. Allah berfirman kawa'ib at-taraba. Kawa'ib artinya bidadari surga. Kemudian at-taraba itu maknanya usianya sebaya, ya. Ya, artinya bidadari surga itu kisaran usia 20 sampai 30 tahun. Ya, karena kalau di bawah 20 tahun terlalu muda. Kalau di atas 30 terlalu ketuaan. Jadi usianya sebaya at-taraba. Nah, ini nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada penghuni surga laki-laki. Jadi diberikan kenikmatan pemenuhan nafsu biologis, dia akan bersenang-senang dengan bidadari surga. Nah, bagaimana sih bidadari surga itu? Di dalam surah Al-Waqiah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana keindahan bidadari surga itu, mulai dari matanya yang indah, ya, kemudian kulitnya yang halus, keringatnya yang harum, ya, dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf, ketika kita membaca di surah Al-Waqiah tentang keindahan bidadari surga, memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agak sedikit vulgar, ya, mulai dari mohon maaf bentuk payudara dan lain sebagainya. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu vulgar dan lain sebagainya? Tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala mengetahui fitrah laki-laki. Laki-laki memang suka yang seperti itu. Maka nanti di surga Allah Subhanahu wa taala akan memfasilitasi kepada kaum laki-laki kawa'ib at-taraba. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kaum Hawa, Ustadz, kalau nanti laki-laki dikasih bidadari surga, lalu bagaimana kami yang perempuan, kasihan? Apa yang akan kami dapatkan di surga? Nah, khusus untuk penghuni surga kaum Hawa yang saleha, insyaallah, amin. Mudah-mudahan insyaallah ibu-ibu sekalian kaum Hawa, para akhwat, insyaallah jadi penghuni surga. Nah, khusus untuk kaum Hawa, nanti ketika dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diangkat derajatnya Allah menjadi ratu bidadari. Masya Allah. Dan akan menemani suaminya atau pasangannya sewaktu di dunia. Baik Ustaz, tahan dulu. Kita kembali setelah jeda berikut. Baik pemirsa Net TV, kembali lagi bersama saya Selviani bersama Ustaz Arhan Qodri. Silakan Ustaz, dilanjut. Pemirsa Tapari Net TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah menjelaskan mengenai tentang kenikmatan surga, kita sudah menjelaskan mengenai tentang pemenuhan nafsu makan, ya, kemudian pemenuhan nafsu biologis, ya, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kepada kaum Adam bidadari surga. Nah, kemudian yang ketiga yakni adalah pemenuhan nafsu bersenang-senang, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ka'san dihaqa. Ya. Ka'as artinya gelas yang berisi minuman yang sangat lezat. Nah, ini nanti akan diberikan kepada penghuni surga. Nah, artinya apa? Di surga nanti setiap hari
penghuni syurga atau ahli syurga itu akan mengadakan pesta ria. Setiap hari berpesta, ya, yang kemudian disuguhi minuman-minuman yang sangat lezat, ya. Ya, maka disebut dengan waka'san dihaqah, ka'as, minuman yang sangat lezat. Nah, tetapi minuman yang ada di syurga ini yang menariknya. Ternyata yang menjadi minuman penghuni syurga itu yakni adalah minuman yang selama ini di dunia diharamkan. Apa itu? Yakni adalah khamar. Khamar itu sesuatu yang memabukkan, kan? Itu diharamkan. Tetapi di syurga nanti penghuni syurga itu akan meminum khamar. Tetapi khamar yang ada di syurga itu berbeda dengan di dunia. Kalau di dunia kita minum khamar, sesuatu minuman yang memabukkan dan lain sebagainya, kita akan mabuk, kemudian teler, ya, berkata-kata kotor, keji dan lain sebagainya. Tetapi khamar yang ada di syurga berbeda. Ketika diminum, maka bau mulut kita menjadi harum, bahkan lebih harum daripada minyak kasturi. Dan inilah makna firman Allah, la yasma'una fiha lawwa wala kidzaba. Penghuni syurga ketika meminum minuman tersebut, maka dia tidak akan berkata-kata kotor, berkata-kata keji, berkata-kata dusta. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan fasilitasi kepada penghuni syurga. Nikmat pemenuhan nafsu makan, nikmat bersenang-senang dengan bidadari, pemenuhan nafsu biologis, dan nikmat pemenuhan nafsu bersenang-senang. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ketiga nikmat yang Allah fasilitasi kepada penghuni syurga untuk kita semua, ada pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Apa itu? Yang pertama, Allah akan kasih kita pemenuhan nafsu makan. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita, wahai hambaku yang saleh, nanti di syurga aku akan berikan kamu pemenuhan nafsu makan. Seakan-akan Allah ingin sampaikan kepada kita, pemirsa Tapari yang dimuliakan Allah, kalau kamu bersabar di dunia, kamu tahan semua makanan yang aku haramkan, kamu bersabar untuk menahan itu semua, maka aku akan berikan pemenuhan nafsu makan yang luar biasa. Aku akan buat kamu puas makan di surga, menikmati makanan yang ada di surga. Maka Allah berpesan kepada kita, sabar, tahan dulu di dunia, jangan coba-coba kamu makan makanan haram. Wahai para suami, jangan engkau mencarikan nafkah untuk istrimu dari jalan yang haram. Kalau kamu tahan itu semua, maka aku akan berikan pemenuhan nafsu makan di surga. Yang kedua, pemenuhan nafsu biologis. Seakan-akan Allah sampaikan kepada kita, wahai hambaku yang saleh, yang saleha, nanti di surga aku akan berikan pemenuhan nafsu biologis. Kamu tahan dulu, sabar dulu di dunia, jangan coba-coba kamu bermaksiat, jangan coba-coba kamu berzina. Kalau kamu tahan itu semua di dunia, maka aku akan berikan pemenuhan nafsu biologis di surga. Dan yang ketiga adalah, seakan-akan Allah ingin sampaikan, wahai hambaku, wahai para pemuda, wahai kaum milenial, jangan coba-coba kamu meminum khamar, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Kalau kamu tahan itu semua, maka aku akan berikan minuman yang sangat lezat. Aku akan fasilitasi pesta yang indah di surga. Inilah pesan Allah. Baik Ustaz, tahan dulu. Kita kembali setelah jeda berikut. Baik pemirsa Nek TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Selviani dengan Ustaz Arham Qadri. Silakan Ustaz dilanjut. Ya, pemirsa Tapari Nek TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menyampaikan mengenai tentang bagaimana keindahan surga, ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naba mengenai tentang kenikmatan surga ini.
di antara seluruh kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ternyata ada satu kenikmatan surga yang paling terbesar, ya, yang paling dinanti-nantikan oleh penghuni surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika semua sahabatnya berkumpul di padang pasir melihat bulan purnama. Semua sahabat ketika melihat bulan purnama mereka takjub, kemudian mereka senang karena pemandangan yang paling indah bagi bangsa Arab yakni adalah ketika bulan purnama. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabat menyaksikan bulan purnama itu, suatu ketika Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, "Satarana rabbakum kama tarani hadzal badr." Nanti kita semua akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita melihat bulan purnama. Dan inilah kenikmatan penghuni surga yang paling terbesar. Maka dalam riwayat disebutkan ketika penghuni surga sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, diberikan pemenuhan nafsu makan dan lain sebagainya, maka penghuni surga ini bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah ada satu kenikmatan yang jauh lebih besar daripada ini, ya Allah?" Maka Allah tambah lagi nikmat tersebut, diberikan kenikmatan, ditambah lagi nikmat itu. Maka penghuni surga ini bertanya lagi, "Ya Allah, ya Rabb, apakah ada lagi kenikmatan yang jauh lebih besar daripada ini, ya Allah?" Maka yang terjadi pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba menampakkan wajahnya dan tersingkaplah hijab itu. Semua penghuni surga pada saat itu langsung melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan inilah kenikmatan tertinggi yang akan dimiliki oleh penghuni surga. Karenanya Rasulullah bersabda, "Lis-sa'imi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Ada dua kenikmatan bagi orang-orang yang berpuasa. Kenikmatan yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Yang kedua adalah kenikmatan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz atas waktunya pada pagi hari ini. Wa iyyakum barakallah. Saya Selviani bersama Ustaz Arham Qodri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.